Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawal V2. Nah, di video kali ini saya akan eh, memberikan sedikit tips untuk coding menggunakan beberapa metode input, yaitu yang pertama metode menggunakan metode scanner dan ada buffer reader dan konsol. Nah, mari kita langsung buat aja di sini. Oh, sekalian bahas tugas sih sebenarnya di sini. Pertama, karena permintaan tugas yang dimasukkan ke dalam package, maka kita buat package dulu di dalam folder src dengan mengklik kanan pada folder, kemudian new package. Kita beri nama pertemuan 4 tanpa spasi, kemudian enter. Selanjutnya kita buat satu Java class di dalam package pertemuan 4 dengan mengklik kanan new Java class. Kita kasih nama data karyawan dan enter. Nah, setelah ini langsung terbuat package-nya beserta dengan kelas data karyawan dan enter. Langsung saja kita buat metode mainnya. Setelah seperti ini, kemudian kita deklarasikan dua variabel string dan dua variabel integer. Yang pertama string nama dan alamat, titik koma, kemudian enter. Kita deklarasikan variabel tipe data integernya dengan umur dan gaji, titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita buat sebuah objek namanya scanner. Nah, nanti kita akan menginput sebuah library dari Java. Itu library sudah disediakan Java untuk memudahkan kita agar dapat menginput. Nah, kita buat objek namanya scanner. Kita beri nama apa nih scannernya? Scanner misal input user. Nah, ini bebas, yang input user ini kalian mau kasih nama apa, tapi ini adalah sebuah objek input user. Set sama dengan sebagai apa ini input user? Sebagai new scanner. Nah, di sini kita masukkan system.in, artinya nanti akan dimasukkan dari kita gitu. Kurang lebih gitu. Kalau ada salah bisa diperbaiki di kolom komentar. Selanjutnya kita buat tampilannya dulu nih. So system out println titik 2, kita kasih judulnya adalah data karyawan PT Maskot Internasional. Nah, setelah ini kita beri satu buat tampilan untuk mempercantik lagi dengan garis. Kita sama dengan biar rapi saja nanti, biar enak melihatnya. Sudah. Kita akan membuat tampilan untuk memerintahkan si user ini memasukkan data apa? Data nama, alamat, umur, dan gaji. Langsung saja kita show system out print saja. Kali ini kita gunakan karena biar nanti di samping inputannya nggak di bawahnya. Print petik 2, masukkan nama, spasi, titik koma, biar rapi, titik 2 biar rapi. Kemudian di bawahnya kita gunakan si variabel nama ini karena kita ingin menyuruh si user memasukkan nama. Kalau kita ingin menyuruh si user memasukkan alamat, kita gunakan variabel alamat. Ingin menyuruh user menginput umur, kita gunakan variabel umur yang ada di sini nih. Atau menginput gaji, suruh
gunakan variabel gaji ini gitu. Nama, setelah kita panggil variabel nama ini sama dengan apa? Sama dengan input user. Input user ini mana? Input user ini adalah objek dari scanner ini nih yang kita beri nama input user gitu. Kalau di sini kita rubah misal keyboard, nah di sini harusnya juga keyboard gitu kan. Dan kita titik, kita gunakan next line karena tipe datanya string. Ingat, tipe data string gunakan next line, tipe data integer kita gunakan next integer. Kemudian jangan lupa beri titik koma. Setelah ini saya akan copy untuk mempersingkat durasi video aja. Klik sebentar, sorry, Ctrl C, kemudian saya pastekan di bawah sini. Setelah ada 4 begini, karena saya ingin menginput 4 variabel ini, maka saya ubah di sini, suruh masukkan alamat. Di sini saya rubah menjadi masukkan umur. Di sini saya rubah menjadi masukkan gaji. Di sini jangan lupa kita rubah tipe data yang mau kita input tadi, variabel yang mau kita isi tadi, isi dengan nilai apa, isi dengan alamat. Berarti kita gunakan variabel alamat yang tipe datanya string. Di sini kita rubah alamat. Di sini kita rubah lagi karena kita meminta untuk memasukkan umur, kita gunakan variabel umur untuk menyimpan nilainya. Umur, oh ya jangan lupa di sini rubah menjadi integer supaya tidak terjadi error. Nah, errornya sudah hilang. Di sini kita rubah lagi gaji. Nah, maaf, G-nya kecil. Gaji, kemudian next line-nya kita ubah menjadi next integer, next in gitu. Nah, setelah ini selesai, kita buat tampilan untuk menampilkan data yang telah kita input tadi, bukan kita sih, user tadi. Gimana sih caranya? Tinggal shout atau system out print line, maaf salah, shout system out print line, ketik 2, tulis dulu buat tampilannya nama Anda sama dengan, misal kasusnya tadi adalah karyawan, kita tulis nama karyawan aja, nama karyawan, nama karyawan, tik 2. Kemudian kita panggil si variabel nama tadi yang kita gunakan untuk menyimpan nilai nama karyawan tadi. Kemudian saya duplikat aja di sini dengan Ctrl D, kemudian saya rubah sininya menjadi alamat. Bawahnya saya rubah menjadi umur, bawahnya lagi saya rubah menjadi gaji. Jangan lupa rubah variabel yang kita panggil sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan. Misal alamat, kita ganti dengan alamat. Bawahnya juga kita ganti dengan umur karena kita menyimpan nilai dari umur itu di variabel umur, dan gaji. Setelah ini selesai. Oh ya, saya copy ini biar lebih rapi lagi di tampilannya. Nah, seperti ini nanti akan terlihat rapi insyaallah. Setelah seperti ini, ini sudah beres, tinggal kita coba run aja. Kita tunggu sampai proses compilingnya berhasil. Nah, sudah. Tidak terjadi error ya. Di sini kita disuruh, di sini kita buat tampilan tadi data karyawan PT Mascot Internasional misalnya. Ini ya sama dengan hanya untuk memperapih tampilan saja. Dan kita disuruh, si user disuruh disuruh untuk memasukkan nama. Kita masukkan misal contoh Siam gitu. Dan kita enter, dan kita disuruh masukkan alamat misal Tangerang, kemudian suruh masukkan umur, kita beri misal 17 umurnya. Nah,
masukkan gajinya misal 100.000. Nah, kita enter, kemudian akan muncul nama karyawan, dia alamat Tangerang, umurnya 17, gajinya 100.000. Nah, codingan ini sudah beres. Begitulah kurang lebih cara menggunakan metode scanner gitu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan buffer reader. Pertama-tama kita buat Java kelas baru dengan nama buffer reader. Maaf, di sini F-nya 2, buffer reader gitu. Salah, enter, salah atau benar. Nah, kemudian setelah ada kelas buffer reader, kita buat method main. Setelah kita buat method main, kita akan gunakan satu variabel aja sebagai contoh, misal nama dengan tipe data string nama titik koma, kemudian enter. Kalau si buffer reader ini kita harus mengimportkan juga library yang namanya IO buffer reader. Si IO buffer reader ini tidak bisa bekerja sendiri, dia harus juga bersama dengan library IO expectation dan IO input stream reader. Apa sih fungsinya IO stream reader? Dia fungsinya untuk menginputkan, nanti buffer reader akan membaca dari si inputan IO stream reader ini. Itulah kurang lebih. Kemudian IO expectation itu fungsinya apa? Kita coba cari dulu sebentar. IO fungsi IO expectation. Nah, apa sih fungsinya? Sebentar. Mana sebentar. IO expectation. Sebentar. Oh, ini. Jadi nanti di setelah method main kita akan memasukkan apa sih? Sebentar, nanti jadi ntar kan kita deklarasi throw IO expression. Jadi throw merupakan suatu tipe yang mendeklarasikan metode untuk mendefinisikan suatu metode. Sebagai gambaran, membaca suatu tipe metode dengan membaca apakah metode itu error atau tidak. Jika suatu metode sudah didefinisikan dan tidak terjadi error, maka dia eksepsi ke lanjut metode yang bersangkutan. Ya, kurang lebih gitulah. Pemahaman saya masih kurang jauh, jadi mungkin kalian bisa bantu saya di kolom komentar menjawab fungsi IO expectation yang sini nih seperti apa. Throw IO expectation. Nah, setelah itu kita buat objek dengan nama input stream reader. Kita kasih nama ISR. Nah, kemudian sama dengan jadi apa? New sebagai apa? New input stream reader. Dan jangan lupa system.in titik koma enter. Kemudian kita buat lagi objek buffer reader kita kasih nama BR buffer reader. Kemudian sama dengan jadi apa? New buffer reader
dalamnya bukan sistem in tapi si input stream reader. Jadi si buffer reader ini akan membaca si inputan dari input stream reader tadi. Kita ISR yang kita masukkan adalah variabel dari input stream reader. Kemudian kita buat tampilan untuk menyuruh user menginput nama, masukkan nama. Nah, itu. Kemudian bawahnya kita panggil variabel nama yang bertipe data string itu untuk menyimpan nilai dari inputan tadi. Kemudian nama sama dengan buffer rider dot read buffer rider dot read sorry sebentar, br dot readline, bener sih sebenarnya, readline titik koma. Oh, buffer, kenapa ini merah? Kenapa? Karena belum kita belum kita impor yang namanya library buffer reader tadi. Caranya gimana? Tinggal alt enter, kemudian create readline buffer reader. Oh sorry, Ctrl Z, kita deklarasiin aja di sini import java.io buffer reader titik koma. Nah, setelah seperti ini maka redline-nya ini salah nih, tipe redline ini ya. Buffer reader ini buffer reader salah, buffer reader ini salah, buffer reader ini baru bener. Sebagai apa? Sebagai buffer reader. Buffer, maaf karena kesalahan, buffer reader bukan reader ya, buffer reader. Nah, sekarang udah selesai seperti ini, kita enter dan shout. Nah, inilah namanya. Kita buat tampilan untuk menampilkan nama yang telah diinput si user tadi di compilernya nanti. Jadi kita nama kamu adalah titik coba biar ketahuan. Kita panggil lagi si variabel nama untuk menampilkannya, karena kita ingin menampilkan nama. Tadi kita menyimpan namanya, nilai namanya di variabel nama itu tadi. Udah seperti ini, kita tinggal jalankan aja. Nah, di sini terlihat data karyawan PT Maskot Internasional. Maaf, salah. Klik kanan, run. Nah, masukkan nama. Ah, ini kurang rapi sih. Sorry, maaf. Kita stop dulu. Kita rapikan dulu biar enak kalian lihatnya. Rider, ini nama. Masukkan nama, spasi, titik, spasi. Oke, masukkan namanya misal Siam, enter. Nah, nama kamu adalah Siam. Nah, ini kenapa di bawah? Karena ini adalah print line. Harusnya print aja. Kalian bisa perbaiki itu di sini. Nah, itu fungsinya. Kita tampilkan lagi. Ada jalan Siam.
sampingkan. Nah, dan nama kamu adalah siap. Yang terakhir adalah konsol. Kita buat new Java class dulu. Kita beri nama konsol. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa kita buat metode main dulu. Nah, ini metode main, kemudian kita deklarasiin satu variabel string dan satu variabel integer untuk membedakan, karena nanti akan ada perbedaan di dalam penggunaan metodenya seperti ini. Pertama kita string nama, kemudian bawahnya integer umur, koma, kemudian kita gunakan metodenya ya konsol apa nih, konsol con, misal kita kasih nama con itu sama dengan new konsol sudah, titik koma, tidak pakai sistem in maaf, ini bukan new console, ini harusnya sistem konsol, sistem .console seperti ini. Nah, setelah seperti ini, C-nya nggak gede, lupa, sorry, maaf, konsol. Nah, kenapa merah? Karena kita belum mengimpor si library dari konsol. Gimana impornya? Kita tulis impor di bawah package, impor di bawah package, di atas kelas, impor spasi java.io.console. konsolnya C-nya gede, titik koma. Setelah seperti ini, kemudian kita enter. Kenapa masih error? Kenapa error? Ini nggak mau variabelnya apa ya? Kita ganti coba variabel konsol con, misal konsol con. Mau konsol con gitu aja dah. Simpen dulu, lanjutkan dulu, biarkan error dulu, nanti kita ketahuan. Kita sekarang membuat tampilan untuk menyuruh si user menginput namanya dan input namanya. Tik 2, misal masukkan nama, kemudian di bawahnya kita panggil variabel nama, karena kita akan menyimpan nilai dari nama itu di variabel string nama, kemudian con dot red line. Perhatikan dia red line. Nah, seperti ini. Sebentar, kenapa ini error? Agak bingung sebenarnya. Konsol ini kenapa ini? Oh, ini jadi ini kita rubah ininya aja. Karena sebenarnya salah, jangan kasih nama konsol. Kita rename jadi C konsol gitu. Biar nggak sama contoh. Jadi sama-sama metodenya. Nah, kita sini juga rubah contoh konsol. Nah, udah nggak error kan?
Nah, sekarang kita enter, kita buat tampilan untuk menyuruh si user memasukkan umurnya. Kita gunakan print aja, jangan print line atau print ln, petik 2, jangan lupa masukkan umur. Setelah seperti ini, enter, kemudian panggil variabel umur untuk menyimpan nilai dari umur. Kemudian kita ketik con ini con yang mana, yaitu con yang si konsol ini. Ya, tidak dot read aja, nggak pakai red line. Oh salah, kita parsing dulu. Kenapa error? Karena kita belum parsing. Nah, ntar yang dimasukkan oleh user itu bertipe data string. Jadi kita parsing dulu dari string ke integer. Gimana caranya? Kita tinggal tulis integer lengkap dot parse in. Nah, parse in, kemudian di dalamnya kita con dot readline. Jadi cuma read aja, tadi digunakannya di buffer header. Maaf salah, tinggal titik koma. Sudah seperti ini, kalian tinggal membuat tampilan untuk menampilkan yang si user tadi inputkan. Dengan cara apa? Kalian pasti sudah tahu lah. Tinggal shout atau sistem out print line titik 2 nama kamu titik 2 spasi biar lebih rapi, kemudian saya duplikat, di sini saya rubah menjadi umur kamu. Nah, setelah seperti ini tinggal kalian klik kanan, run contoh konsol, pasti akan terjadi error. Kita lihat. Nah, kenapa error? Karena metode konsol ini hanya bisa di run di CMD atau kalian compile di CMD. Gimana cara compile-nya? Kalian buka CMD kalian atau command prompt kalian. Command prompt. Nah, ini. Dimana kalian perhatiin letak CD kalian. Ya, CD kalian di sini, dan di mana kalian menyimpan file kelas Java-nya, saya menyimpan di folder pertemuan 4 yang ada di mana? Ada di folder src, variabel, program pemrograman dasar, tugas, kemudian semester 3 ada di folder kuliah, di drive mana, di CD mana, di CD V. Nah, gimana? Kita masuk dulu ke folder ini pertemuan 4 sebelum melakukan compile. Gimana caranya? Tinggal kalian V titik 2 enter, secara otomatis akan masuk ke drive V. Nah, kalau kalian menyimpannya di drive D, kalian masuk ke D. Jangan lupa. Kemudian di folder mana tadi? Kita tinggal tulis CD kuliah. Di drive mana lagi? Kita tulis CD semester 3. Enter, sudah di semester 3. Kemudian CD tugas, kemudian CD programan dasar, kemudian CD variabel, kemudian CD src. Kalau kalian menyimpan foldernya tidak sebanyak ini, kalian akan lebih mudah. Berhubung saya menyimpannya dalam, jadi saya harus masuk ke dalam banyak folder. Kita lanjut lagi, CD src, kemudian di folder apa lagi? Yang terakhir adalah di folder pertemuan 4 ini. Kita masuk CD pertemuan 4. Enter, kita sudah di folder pertemuan 4. Kita lihat dir untuk melihat. Nah, di sini kita lihat ada contoh konsol formatnya .java. Jadi gimana cara compile-nya? Kita tinggal kita ketik java c spasi contoh konsol .java.
Udah seperti ini, tinggal kalian enter, kalian tunggu proses compile-nya berhasil, kemudian kita dir dulu untuk melihat apakah proses compile-nya udah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti akan ada contoh console.class gitu. Nah, berarti ini compile-nya sudah berhasil. Kalian tinggal Java spasi contoh console.class enter. Oh maaf, salah, harusnya .java set. Nah, otomatis di sini akan muncul seperti ini, perintah untuk memasukkan nama kalian. Sebentar, ini saya dulu, kita clear dulu CLS supaya lebih rapi. Gimana sih caranya Java? Sebentar, saya rapin dulu codingannya lagi. Masukkan nama spasi titik 2. Spasi titik 2. Nah, sekarang udah rapi. Kita compile lagi dulu Java C. Contohnya kecil. Contoh console.java. Setelah tercompile, kalian tinggal Java spasi contoh console.java, enter, otomatis akan jalan. Masukkan nama kamu misal siap, umur kamu misal 17. Nah, maaf, di sini belum nampil. Kenapa belum nampil? Karena di sini belum dipanggil variabel yang menyimpan nilai nama. Jadi kalian sebenarnya saya belum jago juga sih. Jadi kalian bisa perbaiki saya di kolom komentar kalau emang ada salah penyampaian dalam video ini. Dan nah, setelah ini kalian klik kanan. Maaf. Kalian compile lagi di sini. Java si contoh console.java .java. Nah, setelah ini enter. Setelah tercompile, kalian jalankan dengan mengetik Java contoh console.java set. Masukkan nama siam, kemudian enter. Umur kamu misal 17. Nanti akan ditampilkan nama kamu siam, umur kamu 17. Sekian video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.